Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita berjumpa lagi di kuliah yang online gitu ya. Hari ini kita akan membahas tentang analisis data dalam konteks pemerintahan, strategi dan dampaknya. Kalau kita kemarin sudah bicara soal apa itu big data, bagaimana kemudian pendefinisiannya, kemudian pengantar ya, lebih kepada pengantar. Sekarang kita melihat bagaimana analisis data dalam konteks pemerintahan. Kita akan membahas tentang metode analisis datanya, studi kasusnya, dan juga tantangan dan peluang. Nah, yang pertama, apa itu pengertian dasar dari analisis data, bukan big data ya. Analisis data itu adalah proses mengumpulkan, mengolah, dan menginterpretasi data untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, hal ini menggabungkan berbagai teknik untuk memahami dan mengartikan informasi yang kompleks. Sehingga critical thinking pemerintahan, kemudian mahasiswa, ini diuji gitu ya, bagaimana kemudian bisa big data itu diolah dan diinterpretasikan. Kalau mengumpulkan gampang ya, dari berita, dari apa cuitan-cuitan di Twitter, kemudian postingan di Instagram, di TikTok gitu. Tapi bagaimana kemudian itu diolah dan diinterpretasikan dengan baik sehingga kebijakan yang diambil tidak salah, kebijakan yang diambil itu tepat. Nah, inilah adalah masalah analisis data. Ya, jadi critical thinking-nya yang bermain. Nah, ruang lingkupnya apa? Ruang lingkup analisis data itu mencakup pengumpulan data, pembersihan data, analisis statistik, visualisasi data, dan membuat prediksi berdasarkan data. Jadi kita semuanya memainkan data, gitu ya. Hal ini melibatkan berbagai alat dan metode yang digunakan untuk memahami data secara komprehensif. Tentu bahwa big data itu tidak bisa secara manually kita kerjakan masing-masing. Nah, itu nggak cukup waktunya. Sehingga butuh apa? Butuh alat dan metode. Nah, hal itulah yang kemudian di sini ketika analisis data dilakukan dengan baik, maka yang diuntungkan adalah pemerintah itu sendiri. Keputusan kebijakannya tepat berdasarkan bukti, ini loh datanya berdasarkan analisis data diolah sedemikian rupa, ini visualisasinya gitu ya. Dan pemerintah yang selalu kita dengarkan kata efisiensi betul dapat mengefisiensi operasional pemerintahan jika analisis dilakukan dengan tepat, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan dan optimalisasi sumber daya. Ya, jadi kita bicara soal efektif efisien di big data pun seperti itu. Nah, eh, kalau kita bicara di konteks pemerintahan konvensional ya. Era konvensional itu di era yang kita mau membuat KTP. Nanti datang lagi ya Mbak, ke sini 2 hari lagi. Oh, 2 hari belum jadi, nanti coba dilihat hari Jumat atau minggu depan ya. Minggu depan belum jadi lagi. Akhirnya itu membuat persoalan yang kompleks di dalam pemerintahan. Bagaimana kemudian pemerintahan itu nggak efektif, nggak efisien. Ya, jadi tidak diuntungkan dua-duanya. Pemerintahannya, oke mungkin apa tidak mempengaruhi gaji dia gitu, tetapi untuk masyarakat tidak real time, menunggu terlalu lama. Itu hal-hal yang membosankan, hal-hal yang membuat geram gitu ya, apalagi Gen Z. Nggak suka ya, nggak pasti. Nah, kemudian di era digital membawa perubahan yang sangat luar biasa. Dikenallah e-government, digital governance ya, yang itu by system semuanya. Sehingga masyarakat diuntungkan ya. Jadi nanti oh ini nanti urutannya ke 56 sehingga ketika nanti urutan 56 baru hari Senin jadi. Itu real time. Nah, orang itu sekarang suka yang seperti itu. Nah, perkembangan terkininya apa? Bahwa penggunaan big data, kemudian apa namanya AI, artificial intelligence, kemudian machine learning untuk analisis data itu diperbolehkan. Ya, tetapi digunakan dengan
bijak, diinterpretasikan dengan bijak, bukan kemudian AI itu kan bukan manusia ya. Jadi sebaik-baiknya sistem ya manusianya yang menggerakkan sehingga sistem itu bisa jadi salah gitu. Jadi harus cek kemudian digunakan secara bijak sehingga keputusannya adalah lebih presisi, lebih tepat. Nah, apa saja metodologinya? Sumber data primer dan sumber data sekunder. Banyak data ya, banyak data yang kemudian apa namanya kita kenal sebagai data primer dan data sekunder. Data sekunder itu lebih banyak daripada primer. Kenapa? Kok data primer itu data yang kita kumpulkan sendiri gitu ya, melalui survei, wawancara, eksperimen dan lain sebagainya. Tapi kalau data sekunder itu mau datang dari mana saja sehingga itu yang nggak bisa kita counter, ya kan? Data per sekian detik itu luar biasa ada gitu ya. Nah, sehingga kemampuan analis data ini menjadi penting, memilih data itu juga menjadi penting. Nah, teknik analisanya seperti apa? Deskriptif. Deskriptif itu menjelaskan ya, oh grafik ini ngomong apa. Biasanya ditemukan di infografis gitu. Oh, ini artinya penurunan angka stunting atau peningkatan dan lain sebagainya. Analisis prediktif itu forecasting. Jadi, ketika kita melihat data seperti ini, bisa dipastikan 5 tahun ke depan Indonesia tidak akan berada di Indonesia emas misalnya. Kenapa? Karena banyak anak yang kena mental health, bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, itu namanya prediktif. Jadi tidak hanya menjelaskan data itu apa, tetapi melakukan analisis forecasting. Analisis perspektif. Analisis perspektif itu tidak hanya memprediksi, tetapi memberikan rekomendasi. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai analisis yang komprehensif dan apa namanya solutif gitu ya. Tetap memberikan rekomendasi harusnya seperti apa gitu ya. Tidak hanya meramalkan saja, tapi memberikan rekomendasi. Nah, alatnya apa? Banyak sekali. Jadi SPSS yang belajar data science, R, SAS, kemudian aplikasi business intelligence. Ini nanti seperti Tableau dan juga Power BI. Itu di buku saya dan dosen-dosen itu ada penjelasannya. Jadi bagaimana kemudian kita crawling data dari Google, dari internet, kemudian kita masukkan, kemudian bisa membaca. eh, ini artinya kita tinggal menarasikan, prediksi dan lain sebagainya tadi. Kemudian ada namanya machine learning. Nah, machine learning itu ini kita tidak belajar ya karena ini ranahnya orang teknik sehingga kita cukup tahu saja bahwa machine learning ini selalu digunakan untuk pengembangan AI. Jadi ya deep learning, machine learning dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kemudian contoh penerapannya? Kita bicara soal bansos ya. Apa namanya? Bantuan sosial itu tepat sasaran atau tidak sebetulnya bisa dilakukan, dianalisa, diprediksi melalui tidak hanya melalui data primer kita wawancara, tetapi bagaimana kemudian komentar-komentar netizen itu juga bisa dijadikan sebagai dasar apakah bantuan sosial itu tepat sasaran atau tidak. Datanya seperti apa? Kemarin kalau Bu Sari cerita bahwa bantuan sosial itu dosen aja dapat gitu ya, dokter dapat. Nah itu apa? Ternyata data yang dikumpulkan adalah data 2 tahun atau 12 tahun yang lalu gitu ya. Nah itu sudah berubah, sangat berubah sekali. Nah sehingga inilah yang kemudian harus dicermati. Kemudian pendidikan. Nah ini, apakah dengan efisiensi anggaran, pemotongan anggaran pendidikan yang luar biasa, pemotongan beasiswa-beasiswa untuk masyarakat kita itu membuat pendidikan kita semakin maju. Nah, harusnya ini nanti bisa di apa namanya dilihat 1 tahun ke depan ini bagaimana kemudian kebijakan pendidikan yang pemotongan anggarannya luar biasa banyak itu berdampak positif atau berdampak negatif. Nah, ini juga bisa menjadi rekomendasi nantinya. Rekomendasi apa? Bahwa pemangkasan eh, biaya pendidikan itu tepat atau tidak. Kemudian kesehatan. Nah, kalau kita bicara soal kesehatan, pasti akan bicara soal kesejahteraan masyarakat.
Nah, program-program yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah bisa menjamin masyarakat sejahtera atau enggak, gitu ya. Jadi misalnya ada stunting. Stunting itu di mana-mana ya. Kemudian saya kemarin mendampingi teman-teman KKN, ada program yang namanya Community Feeding Center, memberi makan anak-anak yang stunting, itu signifikan atau tidak. Nah, kemudian kalau seperti itu, pemerintah harus take overnya seperti apa kalau semakin tahun semakin banyak anak stunting atau semakin menurun. Nah, itulah kemudian tidak hanya wawancara datang, tetapi melalui data semuanya, berita, kemudian komentar netizen, berita di TikTok dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicara soal penerapan dalam manajemen sumber daya, pengelolaan anggaran, ya. Jadi, big data ini sebetulnya memiliki, kalau dia tepat, datanya bagus, bisa memberikan apa namanya pengelolaan anggaran yang efektif mencapai tujuan organisasi. Jadi nanti evaluasinya gimana? Balik lagi perencanaan pelaksanaannya seperti apa. Oke. Nah, penerapan keamanan, deteksi ya, deteksi bencana, deteksi kejahatan, pengawasan lingkungan, CCTV dan lain sebagainya. Ini adalah pemanfaatan big data. Dan kemudian apa tantangannya? Tantangan teknisnya adalah kualitas dan integritas data. Saya selalu sebutkan bahwa kualitas data itu menentukan bagaimana kemudian kebijakan itu bisa diputuskan dengan tepat atau tidak. Kenapa? Karena ketika data itu tidak akurat, maka tidak bisa divalidasi, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kemudian yang kedua adalah kapasitas infrastruktur. Kapasitas infrastruktur itu kita bicara soal hardware dan software tadi. Bagaimana kemudian sistem itu dibangun, ya sehingga tidak lagi gagal, kemudian nggak efektif, cuman bisanya buat aplikasi tetapi tidak bisa digunakan oleh masyarakat, misalnya gitu. Nah, kemudian tantangan organisasinya apa? Kurang SDM terampil dan resistensi terhadap perubahan. Ini yang kemudian kita bicara soal budaya digital di pemerintahan. Jadi ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini bukan lagi transformasi, tetapi bagaimana kemudian budaya digital itu diterapkan di pemerintahan. Peluangnya seperti apa? Kerjasama antar lembaga, multi stakeholder, inovasi teknologi, dan juga edukasi pelatihan yang diberikan oleh pemerintah untuk pemerintah. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada apa namanya diskusi, disilahkan di forum diskusi My Class. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.